sahabat-sahabat, apa kabar adik-adik semuanya? Semoga semuanya sudah menjadi anak baik dan bersukacita sepanjang seminggu yang sudah dilalui. Kita akan memulai acara sekolah sahabat kita. Judul acara sekolah sahabat kita kali ini apa, Nemi? Anak laki-laki itu hidup. Anak laki-laki itu hidup. Ayatnya terdapat di dalam Nahum 1 ayat 7. Ikutin ya. Tuhan mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Oke, kita akan ikuti ceritanya. Cerita sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa Elia dia pergi ke sebuah desa yang bernama desa apa, Nemi? Sarfat. Desa Sarfat. Ya, di sana dia bertemu dengan seorang ibu. Dia adalah seorang janda dan juga anaknya. Ibu ini dia memberikan makanannya yang dia miliki, yang sisanya yang paling terakhir dia miliki untuk Elia. Dan setelah itu, setelah dia memberikan makan untuk Elia, ibu ini selalu menemukan tepung dan juga minyak yang selalu penuh di tempatnya. Jadi dia tidak pernah kelaparan. Anaknya tidak pernah kelaparan. Dan Elia tinggal di sana bersama dengan ibu dan anak itu di desa Sarfat. Selama bertahun-tahun sejak Elia datang ke tempat itu, tidak pernah ada hujan seperti yang Elia katakan sebelumnya kepada Raja Ahab. Jadi air sudah mulai mengering, rumput-rumput mulai menguning, dan pohon-pohon juga sudah mulai kering. Tidak ada makanan. Tapi ibu ini selalu memiliki makanan di rumahnya karena Tuhan selalu memberikan minyak dan juga tepung di dalam dapurnya. Jadi ibu ini tidak pernah kelaparan. Suatu hari anak dari ibu itu merasa tidak enak badan. Lihat, wajahnya sudah murung karena dia merasa sakit. Dia sudah tidak bisa bermain lagi. Lalu ibunya melihatnya. "Aduh, anakku, kamu kenapa?" Anak ini bilang, "Ibu, badanku terasa tidak enak, sakit semuanya." Ibu ini kasih makan anaknya, dia rawat anaknya yang sakit itu. Dari hari ke hari, anak ini semakin lemah. Ibu ini sedih sekali karena anaknya tidak membaik. Akhirnya dia juga tidak bisa lagi untuk beraktivitas. Dia kemudian hanya bisa tertidur. Ibu ini selalu merawatnya. Ibu ini melihat anaknya semakin lemah. Dia berusaha untuk selalu menghibur anaknya supaya anaknya tetap semangat dan bisa sembuh kembali. Walaupun hatinya merasa sedih melihat anaknya terbaring lemah, sakit. Tapi dari hari ke hari anaknya tidak juga sembuh. Ibu ini mulai menangis karena dia melihat anaknya tidak membuka matanya lagi, sudah tidak bisa bergerak. Dia teringat akan Elia. Kemudian dia berusaha untuk mencari pertolongan kepada Elia. "Aku tahu aku harus meminta tolong kepada Elia. Hanya dia yang sanggup untuk menolongku dan anakku saat ini." Akhirnya dia pergi mencari Elia. "Aku harus mencari Elia. Dia pasti bisa menolongku." Itu dia Elia. "Elia, tolong aku." Elia bingung, kenapa ya ibu ini menangis? "Apa yang bisa aku bantu, Ibu? Tolong aku, anakku sakit dan dia tidak bergerak lagi. Sepertinya dia sudah meninggal. Tolong aku, Elia, tolong bantu anakku supaya bisa sembuh lagi."
Oh, baiklah, kalau begitu ayo kita lihat anak itu. Kemudian ibu ini mengajak Elia untuk melihat anaknya. Elia melihat anak itu sudah terbaring, tidak bergerak, dan sepertinya dia sudah mati. Dia melihat anak ini, kemudian dia berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, tolong sembuhkanlah anak ini. Kemudian dia berbaring di atas anak itu. Kemudian dia melihat anak itu lagi, masih belum bergerak. Dia berdoa lagi kepada Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau menyembuhkan anak ini. Kemudian Elia kembali berbaring di atas anak ini. Dia melihat anak ini masih belum bergerak. Kemudian dia berdoa untuk yang ketiga kalinya. Ya Tuhan, kiranya Engkau menyembuhkan anak ini. Untuk ketiga kalinya Elia berbaring. Kemudian saat dia melihat anak ini, anak itu sudah membuka matanya dan sudah bisa bergerak. Elia melihat anak itu sudah tersenyum. Wah, puji Tuhan, anak itu akhirnya sembuh. Dia bisa tersenyum dan bisa bangun. Elia senang sekali. Terima kasih Tuhan sudah memberikan mujizat menyembuhkan anak ini. Kemudian Elia memanggil ibunya. Ibu, datanglah, anakmu sudah sembuh. Dengan bergegas, ibu ini naik dan mendapatkan anaknya sudah sembuh kembali. Dia tersenyum dan dia mengucap syukur, berterima kasih kepada Elia karena sudah menyembuhkannya. Tuhan yang sudah menyembuhkan anak ini. Dan ibu ini merasa bahagia sekali dan merasa sangat diberkati sejak dia mengenal Elia. Dari cerita yang sudah kita dengar, kita belajar bahwa kita adalah milik Tuhan. Wanita ini adalah seseorang yang tidak mengenal Tuhan. Dia tidak mengenal Tuhan sebelumnya. Waktu Elia datang dan dia meminta makanan kepada wanita ini, kemudian wanita ini melihat bahwa apa yang dikatakan Elia itu adalah benar. Makanan di rumahnya tidak pernah habis. Dia tidak pernah kelaparan. Dia mulai mengenal Tuhan di situ. Tapi dia belum sepenuhnya percaya kepada Tuhan yang disembah oleh Elia. Sampai akhirnya anaknya sakit dan kemudian mati. Ya mungkin dia masih makan makanan yang tidak sehat dan akhirnya menjadi sakit. Kemudian dia meminta tolong kepada Elia karena dia tahu Elia menyembah Tuhan yang bisa mendengar setiap doa-doanya. Jadi dia meminta tolong kepada Elia. Saat Elia berdoa kepada Tuhan dan kemudian Tuhan menyembuhkan anaknya, di situ ibu ini percaya sekali bahwa apa yang dikatakan oleh Elia sepenuhnya adalah berasal dari Tuhan. Dan dia percaya bahwa Tuhan yang disembah oleh Elia adalah Tuhan yang hidup. Di situ dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Pelajaran yang kedua adalah kita adalah milik Tuhan dan Tuhan menghendaki supaya kita bisa hidup sehat. Jika kita sakit, Tuhan akan merasa sedih juga loh. Jadi, karena kita adalah milik Tuhan, kita harus selalu menjaga tubuh kita supaya tetap sehat. Caranya adalah dengan memakan makanan yang sehat, makanan yang sudah tetapkan untuk menjaga kesehatan kita dan juga pikiran kita. Jadi adik-adik mulai sekarang jangan makan makanan yang tidak sehat ya, dan juga minum minuman yang tidak sehat tidak boleh kita masukkan ke dalam tubuh kita. Seperti contohnya makanan-makanan yang berasal dari produk hewani ataupun minum-minuman yang banyak mengandung gula. Itu tidak sehat ya buat adik-adik. Jadi mulai sekarang ingat terus, kita adalah milik Tuhan dan kita harus selalu sehat. Itu yang selalu Tuhan inginkan dari kita.
Pelajaran yang ketiga adalah tentang doa. Elia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan supaya Tuhan menyembuhkan anak ini. Dia berdoa sekali, 2 kali, dan 3 kali. Dan dia ketika dia berdoa, dia berusaha untuk menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan yang bekerja. Jadi bukan memaksakan kehendaknya ya. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita harus menyelaraskan pikiran kita dengan kehendak Tuhan. Jadi saat kita sedang berdoa, kita belajar untuk bisa mengerti kehendak Tuhan dari apa yang sedang kita doakan. Jadi bukan kita memaksakan kehendak kita, tetapi kita berusaha untuk mengerti dan berusaha untuk menuruti setiap kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Contohnya seperti apa ya? Oke, mungkin adik-adik pernah berdoa untuk meminta sebuah sepatu baru yang bermerek. Adik-adik berdoa, Tuhan tolong berikan aku sepatu seperti temanku yang bagus itu. Aku ingin sepatu itu. Lalu besoknya Tuhan tidak menjawab doanya. Adik-adik belum mendapatkan sepatu itu. Terus berdoa lagi besoknya, Tuhan aku ingin sepatu seperti temanku itu. Tolong Tuhan berikan. Tapi ternyata jawabannya tidak seperti yang adik-adik inginkan. Nah, dalam keadaan seperti itu, adik-adik harus belajar untuk bisa lebih mengerti kehendak Tuhan. Saat keinginan adik-adik misalkan minta sepatu tadi dan tidak dikabulkan oleh Tuhan, jangan bersedih dan jangan marah. Mungkin sepatu adik-adik masih bagus. Masih punya sepatu yang bagus, kenapa menginginkan yang lain yang lebih bagus lagi? Itu tidak baik seperti itu ya. Atau menginginkan mainan yang lebih bagus lagi, padahal masih ada hal yang lebih penting yang lain. Doa adalah dimana kita harus membawa hati kita kepada Tuhan, menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan, bukan memaksakan apa yang kita inginkan kepada Tuhan. Sama seperti Elia. Elia adalah manusia yang sama seperti kita. Tapi saat Elia berdoa, dia berdoa dengan menyerahkan segala kehendaknya kepada Tuhan. Dia menyelaraskan segala keinginannya kepada kehendak Tuhan. Dan karena itulah Tuhan menjawab doa-doanya. Sekarang kita akan mengikuti scripture song, menyanyikan lagu melalui ayat Alkitab. Dari mana? Dari Filipi 4 ayat 19 dan 20. Teman-teman di rumah buka Alkitabnya ya. Buka Alkitabnya, nanti kita akan nyanyikan 1 kali di sini dan kita akan ulang sama-sama dengan teman-teman di rumah. Siap? Siap adik? Oke. Mudah kok untuk dihafal. Mudah kan Cici? Iya. Mudah. Teman-teman di rumah, kita akan ulang 1 kali lagi. Teman-teman coba pelajarin sama-sama ya. Nanti supaya tambah banyak ayat Alkitab kita. Siap? Siap.
pelajari lagi kalau sudah selesai kebaktian. Ya, Cece, sampai jumpa sahabat debat. Tuhan memberkati. Selamat Dah. Arts and Crafts sebelumnya sudah ada teman-teman kita yang membuat prakarya. Nah, ini ada Kakak Rebecca. Halo. Halo Kakak Rebecca, dia membuat boneka dari kaos kaki bekas, boneka gajah. Sama mamanya dia bikin. Lucu ya? Oke, yang kedua adalah ada Kakak Sheryl. Halo Kakak Sheryl, halo Dek. Halo. Iya, terima kasih ya Kakak Sheryl sudah selalu menyaksikan acara kita dan sudah membuat sarung bantal sama mamanya dan adik-adiknya. Lalu yang ketiga ada Kakak Austin di Bandung. Halo Kakak Austin. Halo. Dia membuat bunga yang banyak sekali dari kertas lipat. Bagus-bagus ya bunganya. Oke, adik-adik yang lain yang sudah membuat prakarya, jangan lupa foto dan kirimkan ke kita ya, supaya teman-teman yang lain termotivasi untuk membuat prakarya juga. Sekarang kita akan mengikuti Dan wow. Oke, kita akan membuat finger puppet seorang anak kecil. Bahan-bahan yang diperlukan, yang pertama adalah apa ini, Nemi? Kain flanel, terus benang dan jarum, benang dan jarum, terus ini tali, terus ini apa? gunting, Gunting, terus yang terakhir lem. Bisa pakai lem uhu ya. Pertama kita ambil kain flanel yang berwarna biru. Jadi kain flanel tadi ada 3 warna ya. Yang pertama warna broken white atau krem seperti ini. Kedua warna coklat atau hitam. Ini nanti buat wajahnya, ini buat rambutnya. Jadi buat rambut bisa hitam atau coklat. Yang ketiga ini buat badan finger puppetnya. Bisa warna biru atau warna yang lain. Kita ambil dulu yang buat badannya. Kita ambil begini, terus kira-kira seperti ini. Kita akan gunting begini. Begini ya, kira-kira. Kita gunting. Nah, begini. Seperti ini. Kira-kira sepanjang jari. Nanti kita rapihkan lagi. Kita ambil 2. Kita buat yang sama di yang satunya. ini deh, ini deh, Seperti ini ya. Nah, ini kayaknya agak kepanjangan nih. Nah, jadi begini bentuknya. Nah, lalu ini kita sisihkan dulu. Lalu kita ambil kain yang berwarna krem. Nah, dari yang ini, pola yang tadi, kita begini ya. Nah, kita giniin kira-kira setengahnya seperti ini. Lalu kita potong sesuai bentuk dari pola yang warna biru. Nah, begini bentuknya. Kita rapihkan. Gini. Ini nanti wajahnya. Lalu kita ambil yang ini. Ada coklat. Lalu kita begini, tempelkan seperti ini. Nanti kita buat pola rambut. Kita bikin
Ini ada kita lebihkan yang coklatnya di bawahnya sedikit dan di sini juga sedikit. Terus kita potong begini. Kita ambil tali yang ini buat tangannya. Jadi ini namanya tali satin atau tali dari yang agak tebal. Kita lipat begini, diikat begini ya. Lalu sekitar 5 cm kita potong. Kita lem, ini akan nanti kita lem, tapi kita akan buat matanya dulu. Matanya kita buat dari benang, dari spidol juga bisa, tapi biasanya kalau kain flanel kena spidol itu dia akan luntur dan nggak akan tahan lama. Ini bagusan pakai benang aja. Ambil dulu ini pola mukanya dengan benang. Saya akan bikin bentuk matanya. Matanya sederhana aja, jadi lurus begini, terus begini. Ini mulutnya. Nah, ini kita masukin ke sini, jadi keluar di sini. Kita akan balikin begini. Nah, jadi sekarang kita tinggal lem. Kita pasang begini, kita ambil lem. Pertama kita ambil pola badannya seperti ini ya, terus kita akan lem dulu tangannya. Jadi badannya kita ambil wajahnya ya, kita ambil poninya, ujungnya kita lem, lalu ambil wajahnya kita tempel. Bagian belakang rambutnya kita lem, sampai setengah aja. Lalu kita ambil ini, kita buka, kita lem, kita tempelkan di badannya. Sudah jadi. Oke, kita sudah membuat finger puppet. Coba kasih lihat Nemi. Seperti ini.
Nah, kita bisa berikan ini kepada sahabat kita yang sedang sakit. Kita bisa kasih motivasi untuk cepat sembuh dan menghiburnya dengan finger puppet ini. Jangan lupa bikin dengan mamanya dan tetap semangat sampai bertemu minggu depan. Tetap menjadi anak baik dan Tuhan memberkati.